Ya, baik. Kita sedang membicarakan satu tema, yaitu Islam menjadikan hidup lebih hidup. Nah, tadi sudah dibahas bagaimana potensi-potensi hidup yang menjadi kebutuhan manusia. Tadi sudah disebut kebutuhan jasmani manusia itu yang harus dipenuhi, yang tidak boleh tidak. Dan itu bagian dari basic need, kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian ada kebutuhan lain dari manusia ini yang harus dipenuhi. Apa saja, Ustaz? Baik, kita lanjutkan sedikit. Kalau yang pertama tadi adalah hajatul udhawiyah, dan yang kedua ini adalah agorois, naluri-naluri. Kenapa saya sebut naluri-naluri? Karena ada beberapa jenis dia penampakannya gitu. Gitu. Ada naluri gorzatul baqo atau survival instinct gitu. Dimana manusia cenderung untuk mempertahankan dirinya, mencari aman, cari selamat seperti itu. Ketika ada bencana, ada musibah atau ada bahaya datang, dia cenderung untuk menghindar, menyelamatkan diri gitu. Ataupun dia senang pada kebanggaan, pujian-pujian, mendapatkan prestasi yang tinggi, kemudian dia dengan bangga dan seterusnya. Jadi itu gorzatul baqo. Itu bentuk penampakannya pada diri manusia gitu. Jadi siapa sih manusia yang tidak senang dipuji gitu? Betul, siapa sih manusia yang tidak marah kalau dihina? Nah, itu bentuk marah, itu dorongan dari nalurinya gitu. Gitu. Hanya saja nanti kita akan jelaskan bagaimana kemudian cara Islam mengatur ini. Betul, gitu. betul sekali. Ya. Gitu. Yang kedua itu ada gorzatun nau atau naluri melestarikan jenis, atau kalau bahasa barat sering disebut dengan naluri seks ya. Jadi sex instinct. Jadi sebenarnya tidak selalu gitu penampakan dari naluri ini berupa kebutuhan biologis manusia gitu, untuk memenuhi kebutuhan biologis atau seksnya, tapi juga dalam bentuk kasih sayang gitu. Kalau pulang ke kampung setiap lebaran, kemudian ketemu orang tua atau ketemu orang-orang yang kita sayangi, salaman, memberi hadiah gitu, mengunjungi sahabat yang jauh atau yang dekat, membesuk saudara yang sedang sakit, senang melihat anak kecil dan seterusnya. Itu bentuk penampakan dari naluri yang kedua ini. Jadi naluri kasih sayang gitu. Justru kalau nggak ada naluri ini, barangkali sesama manusia itu nggak akan pernah kemudian saling berbaikan, maaf-maafan ya, saling berkasih sayang. Yang ada itu setiap ketemu itu musuh semua gitu. Iya. Setiap ketemu ribut saja gitu, baik dengan sesama muslim apalagi dengan orang lain gitu. Nah, jadi gorzatun nau gitu. Dan karena naluri ini pula kemudian keberlangsungan hidup manusia itu terjaga gitu. Kenapa? Karena Allah ciptakan rasa ketertarikan itu pada diri manusia. Laki-laki tertarik pada wanita, wanita kemudian juga tertarik pada laki-laki. Itu Allah ciptakan secara naluriah. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya menyukai wanita atau menyukai laki-laki? Maka hukumnya ya boleh gitu. Kenapa? Karena Allah sendiri telah menciptakan rasa suka, rasa cinta itu pada diri manusia. Hanya saja nanti ketika mau melampiaskan itu, mewujudkan itu, ya tentu ada caranya, ada ketentuannya gitu. Nggak bisa juga kemudian dengan alasan kan saya sayang sama dia kemudian pacaran dan seterusnya. Itu ada aturannya dalam Islam gitu, supaya kemudian tidak menimbulkan kesengsaraan dan kerusakan dalam kehidupan manusia. Nah, bagaimana kalau ada yang kasus tertariknya kepada sesama jenis? Nah, itu tentu melanggar fitrah gitu kan. Iya, betul. Jadi itu yang paling dasar lah, dia melanggar fitrah, karena memang dari awal Allah ciptakan manusia itu saling tertarik satu sama lain antar lawan jenis gitu. Dan begitu juga pada hewan, pada makhluk lain selain manusia, pada hewan. Jadi ketika ayam jago ya, ataupun sapi jantan gitu ya, suka gitu ketika melihat yang betina. Begitu juga sebaliknya. Jadi nggak ada jago senang melihat jago yang lain gitu kan, kemudian tidak ada gitu. Kalau ada, yang ada itu malah kalau jago ketemu jago itu malah bertarung gitu. Jadi bukan malah merapat gitu seperti sekarang. Ya, yang ketiga ada yang namanya gorzatut tadayun, naluri
beragama gitu. Jadi naluri penampakan dari naluri ini adalah ketika manusia merasa galau dalam hidupnya, merasa butuh pada sesuatu yang lain, atau ketika misalnya kita dalam keadaan terdesak nih, misalnya di pesawatnya udah goyang-goyang ya, apalagi kayak kemarin baru kejadian jatuh kan. Kemudian kita khawatir, jadi istighfar, astagfirullah dan seterusnya, bertakbir. Nah, itu penampakan dari naluri beragama, di mana manusia merasa kecil, merasa lemah, dan membutuhkan kepada Sang Pencipta yang maha kuat, yang maha besar. Nah, itu penampakannya gitu. Dalam perwujudannya, enggak semuanya manusia menyembah Allah. Ada juga yang menyembah manusia, ada juga yang menyembah artis, ada juga yang menyembah berhala, menyembah batu, menyembah matahari, menyembah patung yang dia bikin sendiri. Bahkan kalau orang Jepang itu saking mengkultuskannya kepada Tuhannya, masa Tuhan itu cuman kayu yang diukir, nggak keren gitu, Tuhannya murahan. Akhirnya Tuhannya itu dibeli dari logam, dibuat dari logam, dari emas gitu. Jadi biar keren dan mahal. Jadi itu semua bentuk dari penampakan naluri beragama ini. Jadi intinya bahwa naluri ini muncul ketika manusia merasa atau sadar bahwa dirinya itu lemah, serba kurang, butuh kepada yang namanya agama, butuh kepada yang namanya pencipta, sehingga dia akan mencari-cari gitu, mencari-cari, termasuk mencari cara bagaimana cara melampiaskan kebutuhan naluri ini gitu ya. Ada yang beribadah dengan cara joget-joget, goyang-goyang, ada yang dengan cara macam-macam gitu ya. Ada ritual-ritual tertentu yang dilakukan untuk dalam rangka beribadah, menyembah Tuhan dan seterusnya. Nah, itu di antara penampakan dari naluri-naluri yang tadi kami jelaskan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian potensi naluri dan kebutuhan jasmani ini hanya ada pada diri manusia? Ternyata tidak. Pada hewan juga ada. Allah berikan fitrah dua potensi ini juga pada hewan. Makanya hewan tidak perlu disuruh, dia cari makan. Ya, hewan tidak perlu kemudian dipaksa-paksa untuk kawin, dia akan kawin sendiri. Ya, pada masanya kemudian hewan akan kawin gitu. Nah, Anda punya kambing, khawatir kok kambing saya nggak kawin-kawin gitu. Padahal kita beternak kambing biar berkembang biak gitu. Oh, ternyata betina dengan betina itu nggak kawin-kawin gitu. Atau jantan dua-duanya. Tapi kalau betina dengan jantan itu pasti kawin ya kalau udah mau masuk. Nah, itu begitu juga dan pada diri manusia. Jadi sama gitu. Dan itu didorong oleh naluri dan juga kebutuhan jasmani. Walau ada perbedaan para pemirsa CTV rahmati Allah. Yang namanya kebutuhan jasmani itu basic needs itu didorong oleh kebutuhan vital manusia gitu, dari dalam internal dari diri manusia gitu. Sementara yang kedua yang namanya naluri, dia didorong oleh faktor dari luar gitu. Tidak akan muncul rasa tertarik itu kalau tidak ada wanita ataupun tidak ada laki-laki gitu. Ya, tidak akan muncul marah gitu ataupun kebanggaan kalau tidak dipuji atau kalau tidak dihina gitu. Ada orang ngambil batu gitu kan, biasa kalau kecil-kecil dia ambil batu kemudian, ini lihat ini kepala bapakmu nih, kuinjak-injak gitu. Kemudian balas yang lain ambil kepala injak juga, akhirnya ribut ya, marah gitu. Betul, nah, jadi ketika kemudian apa yang berharga pada dirinya kemudian dihina, ya, direndahkan, dilecehkan, pasti marah gitu. Jadi kalau kemarin kasus pembakaran kalimat tauhid, kemudian ada orang Islam yang tidak marah, itu aneh gitu. Pertanyaannya itu penting nggak bagi dia gitu. Kalau dia menganggap itu sesuatu yang penting dan kalau ada yang membakar atau menghinanya itu adalah pelecehan terhadap apa yang dia yakini, yang dia muliakan, itu pasti dia akan marah gitu. Ya minimal lah gitu, minimal lah marah gitu. Minimal marah. Nah, kalau ada orang muslim atau para pemirsa yang dirahmati Allah, ada di antara Anda yang mungkin nggak merasa marah, nah itu dipertanyakan keyakinan kita gitu. Apakah kita udah lurus meyakini agama ini? Kemudian dikatakan itu kan hanya simbol. Kalau itu dikatakan simbol, Rasulullah SAW itu membuat stempel beliau itu cincin. Jadi cincinnya stempel. Nah, bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika beliau mau memasuki WC, beliau lepas. Beliau letakkan di luar, kemudian masuk. Nah, dan begitu keluar baru pakai lagi. Artinya apa? Kalau hanya sekedar simbol, ya Rasul juga nggak akan kemudian menganggap itu penting, bawa aja masuk. Gitu. Tapi justru karena itu penting lah kemudian
Rasulullah kemudian menempatkannya pada tempat yang baik gitu. Ya. Coba misalnya pegang Al-Quran, bawa kemudian dalam WC. Ini kan sesuatu yang tidak memuliakan gitu. Kenapa? Karena di sana ada tulisan-tulisan ayat suci Al-Quran sama dengan ini. Gitu. Jadi ketika lembaran-lembaran Al-Quran kemudian dirobek-robek, kemudian diinjak, itu kan artinya adalah bentuk kemudian pelecehan, penghinaan terhadap Islam. Dan kalau ada orang Islam yang marah ya wajar gitu. Karena ada faktor eksternal tadi yang kemudian membuat dia marah. Begitu juga kalau ada orang kemudian lari menyelamatkan diri atau kedengaran bunyi senapan di sekeliling rumahnya kemudian dia tiarap, ya itu sebagai bentuk dari Ghurzatul Baqo tadi ya, survival and instinct. Jadi kalau orang manusia cenderung cari aman, cari selamat, kemudian marah kalau dihina, kalau bangga kalau dipuji, berprestasi itu senang berbagi. Nah, itu semua bagian dari penampakan naluri. Jadi dia direspon sebagai respon karena ada faktor eksternal tadi yang kemudian membuat dia seperti itu. Nah, ada nggak pada hewan? Ada juga gitu. Coba aja kucing diganggu gitu, diketok-ketok pasti dia lari, gitu. Ditakut-takutin pasti lari, gitu. Anjing begitu juga, dan hewan-hewannya ada semua sama seperti itu. Jadi manusia juga hewan juga sama seperti itu. Allah berikan berupa naluri-naluri tadi, gitu. Nah, lantas apa kemudian yang membedakan antara manusia dengan hewan? Nah, di sini yang penting. Ya, ini dia. Jangan sampai kemudian seperti Allah firmankan dalam Al-Qur'an, ulaika kal an'ama, mereka seperti hewan, binatang ternak gitu, balhum adol, bahkan lebih sesat lagi dari binatang. Gitu. Kenapa? Karena Allah kasih potensi yang ketiga. Ya, dan ini hanya dimiliki oleh manusia. Gitu. Tidak ada pada hewan. Yakni akal. Gitu. Akal itu adalah potensi yang kemudian membedakan manusia dengan hewan. Kenapa kemudian manusia menjadi mulia? Karena akal. Kenapa ada manusia yang kemudian terhina, bahkan lebih hina daripada binatang? Juga karena akal. Nggak dipakai akalnya gitu. Ya. Nah, jadi makanya sampai ada anekdot itu kan. Ya. Jadi karena orang kita tadi disebutkan Nusantara, Indonesia ini, para pemirsa yang dirahmati Allah, itu kadang-kadang kita lupa, jarang menggunakan akal kita untuk berpikir, untuk memperkuat keimanan kita gitu. Nah, sampai ada anekdot itu. Jadi ketika meja bedah, dokter bedah kemudian naik meja operasi membedah otak orang Jerman hancur, otak orang Singapura hancur loh. Begitu bedah otak orang Indonesia itu ternyata utuh masih utuh, masih bagus gitu. Ya. Jadi anekdotnya gitu, saking nggak pernah dipakainya gitu. Ya. Ya, para pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi itu menjadi cambuk sebenarnya bagi kita bahwa memang potensi akal ini Allah kasih gratis. Allah kasih kepada manusia. Baik, nanti dilanjutkan kembali Ustaz setelah kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.